teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Kita kembali lagi membahas soal P3K tentang tes kompetensi teknis kebidanan teman-teman ya. Jadi buat yang untuk tes kompetensi manajerial dan sosiokultural, kali ini aku udah dapet soalnya teman-teman, tapi bakalan aku upload itu hari Senin ya teman-teman, minggu depan. Jadi cus langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dan menarik ke pembahasan videonya. Oke, kita baca dulu soal nomor 1 ya. Nyonya F umur 22 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu datang di RS dengan riwayat diabetes mellitus. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2 setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah, oke teman-teman, dia usia kehamilannya 40 minggu ya, usia 22 tahun G1. Kemudian dia datangnya kemana? Di RS ya. Nah, jadi kalau misalnya ujian, mau itu SKB, mau itu P3K, teman-teman harus kita jeli ya. Lokasinya itu di mana? Di RS, BPM, atau di Puskesmas. Jadi nanti gampang untuk alur asuhan perencanaannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di BPM, misalnya ada gawat darurat, itu kita bisa rujuk ya. Tapi kalau misalnya di RS, itu bisa kita lakukan langsung kolaborasi dengan dokter objin. Karena kan di RS ada dokter objin ya, dan juga alatnya lebih lengkap ya teman-teman. Nah, jadi ini harus mempengaruhi juga nanti pada jawaban teman-teman lokasi ini. Jadi jangan dianggap sepele, oke? Nah, kemudian riwayatnya diabetes mellitus teman-teman DM ya. Kemudian pada persalinan kedua, kepalanya itu udah lahir, tapi tidak terjadi putaran paksi. Diagnosis untuk Nyonya F adalah, oke, dilihat dari riwayatnya itu adalah diabetes mellitus. Biasanya kalau ibu-ibu diabetes mellitus gestasional, teman-teman, itu pasti bayinya itu atau janinnya itu besar ya, teman-teman. Pasti dia sekitar 4 kilogram atau lebih dari 4 kilogram, teman-teman. Nah, itu jadi karena bayinya besar, jadi kemungkinan eh, bahunya itu nyangkut ya teman-teman. Ya, kenapa aku bisa tahu bahunya itu nyangkut? Karena tidak terjadi putaran paksi luar, karena rongga rongga panggulnya itu tidak cukup untuk menopang si bahu bayi teman-teman ya. Nah, jadi diagnosis untuk Nyonya F itu adalah apa? Ya benar, nomor 1 itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman, distosia bahu ya. Kenapa? Karena tidak terjadinya putaran paksi luar. Nah, itu bahunya itu nyangkut, mungkin karena rongga panggulnya itu nggak cukup untuk dimasuki oleh atau dilewati oleh si bahu bayi, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah distosia bahu, itu apa tindakan selanjutnya? Bisa kita coba dulu dengan apa teman-teman, teknik McRobert ya teman-teman, dengan teknik McRobert kemudian itu simpisisnya ya kalau nggak salah aku ditekan seperti itu. Nah, juga di episiotomi ya untuk memperluas jalan lahir teman-teman. Oke, jadi soal nomor 1 atau nomor 45 itu jawabannya adalah yang B teman-teman. Gampang ya teman-teman, semoga bisa kalian pahami. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, soal ini itu nanti sampai ke soal nomor 5 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya baca ke keterangannya. Nona C umur 29 tahun, seorang tunasusila datang ke tempat bidan mengeluh sakit di perut bagian bawah. Mengalami perdarahan dan demam. Dari hasil anamnesis, ia menggugurkan kandungan pada dukun 10 hari yang lalu. Pengguguran kandungan yang dilakukan Nona C dalam istilah medis disebut, ayo apa teman-teman coba komen di kolom komentar. Nah, dia tuh sengaja ya mau gugurkan, mungkin entah karena anaknya udah banyak atau karena dia belum siap hamil, bisa jadi ya teman-teman. Makanya dilakukan pengguguran secara sengaja oleh dukun teman-teman. Dan ini tuh bahaya banget karena kan dukun alatnya nggak steril ya teman-teman, dan juga kehigienisan atau kebersihannya itu masih diragukan ya, kecuali kalau dia entah kuret atau aborsi di dokter ya. Nah, pengguguran kandungan tersebut dalam istilah medis itu disebut apa, teman-teman? A. Abortus imminens. Kalau abortus imminens itu keguguran yang masih bisa dipertahankan, teman-teman, seperti keluarnya gejalanya keluar flek coklat, perut kram, dan itu dibawa istirahat nanti bisa hilang, teman-teman, dan bisa lanjut lagi kehamilannya. Berarti yang A itu bukan ya. Nah, kemudian yang B, abortus incipiens. Oke, abortus incipiens ini adalah eh,
ostium uterinya itu udah kebuka teman-teman. Jadi itu tinggal nunggu jatuhnya aja lagi ya, udah mulai keluar darah, kemudian warna darahnya merah, dan ostium uterinya itu sudah terbuka. Berbeda dengan imminence, kalau imminence itu ostium uterinya masih tertutup, makanya bisa dipertahankan teman-teman. Oke, jadi yang B itu bukan ya, dan ini tuh terjadi bukan secara sengaja teman-teman, tapi secara alami seperti itu, yang emang ada kontraksinya sendiri ya, bukan secara sengaja. Oke, yang C, abortus habitualis. Abortus habitualis ini biasanya kalau udah 3 kali atau 4 kali berturut-turut keguguran, teman-teman, yaitu dikatakan abortus habitualis. Oke. Kemudian yang D, abortus provocatus. Nah, abortus provocatus ini adalah abortus atau keguguran yang disengaja, teman-teman. Seperti contoh pada kasus ini ya, yaitu dia mau menggugurkan kandungannya ke dukun ya, mungkin karena suatu alasan. Oke, jadi ini abortus yang disengaja teman-teman. Waktu kemungkinan jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, kita bahas yang E, abortus incomplete, incomplete ya teman-teman. Nah, incomplete ini adalah sebagiannya itu udah keluar, sebagiannya lagi itu masih tersisa di dalam rahim teman-teman. Jadi untuk pembersihannya itu dilakukan kuretase ya, supaya bersih dan supaya menghindari penyakit-penyakit lainnya. Oke, teman-teman, berarti nomor 2 atau nomor 46 ini jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya ke soal ini selanjutnya nih. Oke, sesuai keluhan yang dirasakan paling mungkin Nona C mengalami. Oke, tadi dia mengalami perut bagian bawahnya nyeri, terus itu demam ya teman-teman. Nah, biasanya itu kalau demam ada perdarahan juga ya. Kalau bisa ditandakan dengan demam itu mulai terjadi infeksi ya teman-teman ya. Karena kan respon tubuh untuk melawan si bakteri ini, makanya suhu tubuh menjadi naik dan kita rasakan jadi demam teman-teman. Nah, itu udah infeksi ya teman-teman. Oke, jadi keluhan yang dirasakan paling mungkin oleh Nona C itu adalah abortus infeksius ya teman-teman nih. Abortus infeksi karena eh, pengguguran tersebut. Oke, jadi jawabannya nomor 47 atau nomor 3 ini adalah yang teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman, gampang kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut nih ke soal nomor 4 atau 48. Kemungkinan yang terjadi pada Nona C adalah teman-teman A. Trauma, B. Umur muda, C. Unsafe abortion, D. Personal hygiene, E. Multi-partner seksual. Oke. Nah, ini apa sih yang menyebabkan si Nona C tadi itu mengalami tadi apa namanya teman-teman, abortus infeksional ya. Nah, itu tadi kan karena pengguguran yang dilakukan sengaja ya oleh dukun kampung ataupun oleh tenaga kesehatan yang tidak terampil ya, dimana kebersihan kemudian kesterilan kehigienisannya itu masih diragukan teman-teman. Nah itu kemungkinan sehingga dapat menyebabkan yang namanya abortus infeksional. Nah itu terjadi pada Nona C. Nah itu disebut apa teman-teman? Maksud dari soal itu seperti ini. Oke, yang A trauma, B umur muda, C unsafe abortion, D personal hygiene, multi partner seksual. Jadi untuk jawaban ini adalah yang C teman-teman. Unsafe abortion ini kalau diterjemahkan itu adalah pengguguran yang tidak aman ya teman-teman. Ya dimana dilakukan oleh tenaga yang tidak terampil, kemudian alat yang tidak memadai, kemudian kebersihan, kehigienisan dan kesterilan alat tersebut yang masih juga diragukan. Jadi sehingga ibu atau Nona C itu merasakan gejala-gejala yang namanya abortus infeksional tadi teman-teman. Nah, jadi itu kalau bahasa bahasa kerennya ya teman-teman. Bahasa kerennya ada unsafe abortion. Nah, itu ya jadi bisa menyebabkan nanti dari unsafe abortion ya ataupun abortus apa tadi itu provokator ya teman-teman. Nah, unsafe abortion itu bisa menyebabkan tadi yang namanya apa, abortus infeksional teman-teman. Oke gitu, ngerti ya teman-teman maksud aku? Kalau misalnya kalian kurang paham boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Akibat kasus yang dialami Nona C dapat menyebabkan A. Verli, bukan Verli ya teman-teman, ini maksud aku fertil nih teman-teman. Fertil. Kemudian yang B. Infertil, C. Mortalitas, D. Fertilisasi, E. Morbiditas. Oke. Fertil itu artinya ini ya,
subur atau tidak mandul ya teman-teman. Kalau yang B itu istilah bahasa Indonesianya itu mandul ya. Kemudian kalau mortalitas itu kematian. Kemudian yang D fertilitas itu fertilisasi itu ini pembuahan ya teman-teman. Nah oke. Jadi kasus dialami Nona C tadi itu dapat menyebabkan apa ya teman-teman? Yaitu pertama abortus, ini alurnya ya teman-teman, abortus provokator ya atau abortus yang dilakukan secara sengaja. Kemudian dia merasakan yang namanya abortus, itu bukan, maksudnya abortus provokator itu masuk ke kategori unsafe unsafe abortion ya teman-teman. Nah, kemudian dari unsafe abortion ini dia bisa mengalami yang namanya abortus infeksional teman-teman ya. Nah, ini dampaknya teman-teman. Nah, dari abortus infeksional itu kalau tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan apa teman-teman? Nah, kebanyakan aki di Indonesia itu kalau nggak preeklamsia, kalau nggak perdarahan, ada juga yang namanya penyumbang terbesar adalah infeksi ya teman-teman. Infeksi bisa jadi infeksi pasca postpartum, infeksi pada kehamilan, infeksi pada keguguran seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya penyebab disebabkan oleh infeksi kemudian tidak tertangani atau tidak tertolongi dengan baik, maka bisa menyebabkan kematian teman-teman ya. Oke, kematian komorbiditasnya kok nggak salah aku kesakitan ya teman-teman. Coba komen di komentar, aku lupa nih morbiditas apa. Oke, jadi di sini nomor yang terakhir ini jawabannya adalah yang C teman-teman ya, mortalitas atau kematian. Nah, akibat kasus yang dialami Nona C itu dapat menyebabkan mortalitas. Nah, ini bisa menyebabkan mortalitas kalau tidak tertolong atau tertangani dengan baik atau telat eh, untuk mendapatkan perawatan medis, teman-teman. Oke, jadi yang terakhir ini jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau kalian kurang setuju, oke? Kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K ya. Buat yang nanya-nanya kapan nih soal manajerial sosiokulturalnya launching. Pokoknya tungguin aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari aku ya, teman-teman. Karena aku bakalan upload video ini setiap hari supaya kalian belajar tiap hari juga, teman-teman, sama seperti aku dulu waktu aku PNS. Aku itu sebelum aku jadi peserta CPNS, aku mempersiapkannya selama 2 tahun, teman-teman. Jadi kalian harus lakukan juga seperti itu ya, teman-teman. Setiap hari aku belajar, oke? Nah, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton video-video terbaru dari aku. See you next video. Bye-bye.